Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Fadila Permana dengan NIM 158 19037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye PSDA atau pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi dan juga sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Salsa, saya merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung. Dan juga sekarang saya sedang mengambil program magister Pengelolaan Sumber Daya Air di ITB juga. Nah, kemudian saya tuh mempunyai kemampuan untuk merencanakan desain dan juga analisis yang berhubungan dengan rekayasa sipil sumber daya air. Kemudian di sebelah kiri merupakan kegiatan dan juga pengalaman, kegiatan volunteer dan juga penghargaan yang pernah saya dapatkan selama saya berkuliah di ITB. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kampanye PSDA, di sini terdapat eh, suatu undang-undang yang hubungannya itu erat sekali dengan sumber daya air, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, di mana yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil contoh kasus banjir. Karena di sini saya mengambil karena seperti yang teman-teman tahu gitu ya, banjir merupakan salah satu fenomena atau bencana yang sangat sering terjadi gitu di Indonesia. Salah satunya di kawasan Dayakolot. Jadi kondisi banjir akibat luapan, jadi kondisi banjir Kolot ini tuh merupakan kondisi yang terjadi akibat luapan anak Sungai Citarum, yaitu Sungai Cipalasari yang mengakibatkan naiknya permukaan antara 10 cm hingga 70 cm. Nah, kemudian banjir itu tidak hanya merendam pemukiman di daerah Dayakolot saja, tapi juga di kawasan Bale Endah, Bojong Soang, dan juga banjir di kawasan sana itu masih terus menggenangi area di beberapa titik jalan, sehingga bisa mengganggu kondisi transportasi masyarakat dan juga alur lalu lintas. Nah, kemudian banjir dari kolong itu terjadi dikarenakan Sungai Cipalasari yang merupakan jalan air menuju polder yang selanjutnya dipompa untuk dialirkan ke Sungai Citarum itu karena dikarenakan ada aliran yang besar dan juga polder tidak mampu menampung kapasitas air yang masuk gitu. Makanya pompa itu nggak mampu menyedot semua air sehingga air itu meluap dan merendam pemukiman sekitar. Nah, kemudian ada solusi teknis dan solusi non teknis yang bisa saya tawarkan. Yang pertama itu ada normalisasi kawasan Sungai Cipalasari. Kemudian yang kedua itu membuat tanggul di sepanjang Sungai Cipalasari. Yang ketiga itu membangun kolam retensi. Kemudian untuk solusi non teknis itu adanya penetapan garis sempadan sungai. Kemudian ada koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan banjir. Ada juga kebijakan pembangunan. Kemudian adanya upaya peringatan dini dan mitigasi. Nah, kemudian di sini ada ajakan untuk seluruh anggota masyarakat dan juga stakeholder untuk mengatasi kondisi banjir di kawasan Dayakolot. Untuk stakeholder, kepada seluruh pemangku stakeholder, kawasan Bandung, baik dari Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, mari kita prioritaskan penyelesaian masalah sungai kita. Karena sungai itu memberikan potensi yang besar dan juga sumbangan untuk berlanjutan kehidupan warga, khususnya di kawasan Bandung dan sekitarnya. Kemudian untuk masyarakat, kepada seluruh masyarakat kawasan Bandung dan sekitarnya, jangan lupa untuk selalu sayangi sungai kita dengan merawat dan mengelola kawasan das dari hulu hingga hilir. Nah, kemudian berdasarkan fenomena banjir yang terjadi gitu. Di sini tuh terdapat jadi Kementerian PUPR itu mengeluarkan suatu pedoman pengelolaan bencana banjir yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Nah, di sini saya sudah merangkum secara garis besar untuk pedoman pengelolaan itu terdiri dari penentuan garis sempadan. Seperti kita tahu bahwa garis sempadan itu merupakan garis maya di kiri dan kanan Sungai Palung yang sudah ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Namun, ketika kita akan menentukan suatu garis sempadan, tentunya perlu disesuaikan juga dengan eh, lokasi yang ada di tempat gitu. Jadi, kayak kita tuh nggak bisa
asal membuat garis sempadan sungai, karena seperti yang kita tahu gitu ya, sungai-sungai yang ada di Indonesia itu rata-rata di sempadannya itu sudah ada rumah gitu. Makanya di sini kita perlu ada negosiasi juga dengan warga setempat. Apakah rumah ini mungkin bisa direlokasi ke lokasi lain sehingga nantinya penetapan garis sempadan sungai itu bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai upaya fisik dan non fisik untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, kemudian ketiga ada konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air ini itu merupakan kegiatan untuk mengawetkan dan juga melindungi, khususnya melindungi kondisi das di masing-masing daerah gitu. Kemudian yang terakhir itu ada mitigasi dan pemulihan. Jadi ketika ada bencana banjir terjadi, kita tuh bisa melakukan upaya untuk mengurangi ataupun meredam resiko yang disebabkan oleh bencana banjir dan juga upaya untuk mengendalikan kondisi kehidupan masyarakat sebelum bencana banjir terjadi. Nah, kemudian berikut merupakan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang. Di sini kita akan menganalisis di kondisi masa lalu terlebih dahulu. Untuk kondisi masa lalu atau kondisi yang sudah terjadi, yaitu fokusnya ada di permasalahan sumber daya air. Rata-rata itu karena pengelolaan sumber daya air yang kurang baik. Kemudian yang kedua, banyak bangunan sumber daya air yang kurang terkelola dan terpelihara. Contohnya seperti eh, maintenance dari bendungan ataupun misalkan dari pintu air dan juga dari saluran-saluran drainase itu tuh masih belum terkelola dengan baik. Kemudian juga banyak sekali kondisi das kritis. Jadi kondisi das kritis itu yang awalnya kondisi das itu memiliki vegetasi yang lebat, kemudian juga banyak kawasan resapan air, namun dikarenakan adanya perubahan tata guna lahan untuk memenuhi kebutuhan primer manusia, maka dari itu daerah resapan menjadi kurang sehingga ketika hujan turun dengan intensitas yang besar, air itu langsung melimpas ke permukaan dan menyebabkan salah satu bencana yang sering kita dengar dan sudah saya mention sebelumnya yaitu banjir. Kemudian ini permasalahan yang paling yang masih belum bisa terselesaikan, yaitu permasalahan sampah. Kemudian untuk analisis di kondisi masa kini, tentunya kita itu perlu mengadakan edukasi dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya di sini kita untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar kedepannya sumber daya air itu menjadi salah satu fokus utama dan juga jadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian juga ada pembaruan kebijakan publik. Maksudnya di sini kita kan selalu mengacu ke dalam peraturan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain. Itu perlu adanya update dan juga penyesuaian dengan kondisi sekarang. Kemudian adanya prioritas pembangunan SDA dari para stakeholder. Jadi untuk para stakeholder itu permasalahan-permasalahan sumber daya itu merupakan untuk kedepannya akan menjadi permasalahan yang cukup uh, fenomenal gitu. Maka dari itu perlu ada prioritas untuk menyelesaikan permasalahan sumber daya air seperti program uh, yang menurut saya itu bagus adalah program pembangunan 65 bendungan seperti itu. Kemudian juga adanya upaya perbaikan atau konservasi das. Nah, kemudian di sini juga saya melakukan analisis menggunakan SWOT, yaitu untuk strength-nya atau kuatannya, Indonesia itu memiliki potensi pembangunan sumber daya air yang memadai. Maksud di sini itu adanya potensi pembangunan, jadi memiliki yang pertama lahannya masih ada lahan-lahan tertentu di mana lahan itu berpotensi untuk menjaga ketahanan air. Misalkan di sini kita memanfaatkan lahan hutan yang memiliki sungai besar atau misalkan debit yang cukup untuk dibangun suatu bendungan. Dan di sini juga saya kurang masukin ada tambahan gitu ya mengenai potensi sumber daya manusia di Indonesia itu sudah sangat memadai dan sudah banyak orang-orang zaman sekarang tuh yang aware, yang peduli dan juga
yang fokus untuk menyelesaikan permasalahan sumber daya air. Kemudian untuk opportunities-nya, sebenarnya mirip-mirip juga dengan strength yang saya sebutkan tadi, bahwa sumber daya manusia itu sudah memadai. Jadi itu bisa jadi kesempatan untuk mengelola sumber daya air di 25 tahun yang akan datang menjadi lebih baik kembali. Kemudian ada kemajuan teknologi yang diintegrasikan dengan pembangunan sumber daya air. Jadi di sini saya ambil contohnya di mata kuliah hidrologi 2 yang ada di program studi TPSDA. Kemajuan teknologi yang bisa diimplementasikan adalah mengenai IoT, di mana IoT itu menggunakan program seperti Arduino, di mana nanti bisa diintegrasikan agar pengoperasian infrastruktur sumber daya air itu bisa dilakukan secara optimal. Nah, namun ada juga weakness-nya atau kelemahannya. Jadi kayak kondisi DES di Indonesia itu tergolong kritis yang sudah saya mention sebelumnya. Dan juga sebagian masyarakat yang kurang peduli dan juga masih egois. Jadi egois di sini tuh mereka masih menganggap bahwa urgensi untuk menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan di Indonesia itu bukan hanya keairan saja, masih ada faktor-faktor lain, misalkan kayak kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Makanya mereka tuh masih nggak fokus, masih tidak menganggap bahwa permasalahan air itu adalah permasalahan yang penting. Kemudian ada threat. Untuk threat-nya itu yang nggak bisa kita prediksi dari luar gitu ya, ada perubahan iklim. Kemudian juga ada perubahan tata guna lahan yang sangat signifikan, dan juga kebijakan yang belum disesuaikan dengan masa kini. Nah, kemudian untuk skala prioritas, di sini saya membuat skala prioritas dengan persentase total 100%, di mana menurut saya untuk urutan prioritas itu, yang paling atas itu ada penghijauan, kemudian ada konservasi di setiap wilayah, ada pengaturan tata guna lahan, pemetaan kawasan rawan banjir, pemetaan jalur banjir, konstruksi bangunan pengendali banjir, pengaturan kebijakan publik, dan juga edukasi masyarakat. Nah, kemudian ketika kita sebelumnya itu sudah berbicara mengenai pengelolaan, perencanaan, dan juga mungkin nantinya akan jatuh ke upaya konstruksi, tentunya hal tersebut bisa berjalan secara optimal jika kita tidak melakukan yang namanya korupsi. Kita sebagai mahasiswa dan juga di mana mahasiswa itu sebagai tombak dalam perubahan bangsa ke depannya, makanya dimulai dari sekarang itu kita tuh nggak boleh menunjukkan perilaku korupsi meskipun itu sedikit, mau itu korupsi waktu ataupun korupsi berupa fisik seperti uang dan yang lain, itu harus kita hindari. Nah, makanya itu upaya pencegahan perilaku korupsi itu perlu adanya pendidikan karakter. Menurut saya perlu adanya mata kuliah, baik itu pilihan ataupun wajib, ataupun di setiap mata kuliah itu perlu disisipkan materi mengenai anti korupsi. Kemudian perlu adanya pelatihan hard skill dan pengembangan soft skill, dan juga perlu adanya pelatihan hard skill dan soft skill. Nah, kemudian untuk persiapan diri dan praktik integritas, itu perlu adanya membiasakan diri untuk merasa peka dan empati terhadap lingkungan sekitar, terhadap lingkungan yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Juga dimulai dari sendiri untuk kemudian ada mendukung program pemerintah untuk adanya rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur sumber air untuk mendukung ketahanan air dan mencegah terjadinya banjir. Nah, kemudian untuk career planning di sini untuk saat ini saya memang ingin menjadi seorang konsultan, baik itu yang bekerja di dalam terikat oleh suatu perusahaan ataupun seorang personal konsultan. Maka dari itu, untuk mewujudkan mimpi saya, tentunya saya tuh perlu memahami teori dasar mengenai sumber daya air. Terus juga upaya saya tuh mengambil asisten mata kuliah di Prodi TPSDA. Terus juga sekarang saya melanjutkan studi S2 MPSDA dengan mengikuti program fast track atau percepatan. Kemudian mengikuti berbagai jenis proyek yang berkaitan dengan sumber daya air, baik itu proyek ditawarkan oleh dosen ataupun mungkin teman-teman dan juga kakak tingkat. Kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan mengenai sumber daya air,
kemudian bergabung dengan tim research, dan juga membangun relasi baik dengan alumni maupun pihak yang terkait. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa saya tuh ingin bekerja di instansi-instansi terkait. Salah satunya instansi yang menyediakan dana seperti PUPR ataupun ADB, terus juga di kontraktor seperti Wika dan juga PP ataupun di konsultan seperti Firma Karya atau DHI. Nah, kemudian berikut merupakan doa untuk PSDA, di mana semoga pola sumber daya air di Indonesia itu tetap terjaga. Dan juga di sini ada doa, saya memasukkan doa memohon rezeki gitu ya, di mana semoga kondisi keairan di Indonesia itu bisa mampu memenuhi kondisi ekonomi bagi masyarakat. Bagi semuanya, di sini untuk artinya itu, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Amin. Kemudian di sini saya memberikan suatu wasiat kepada generasi muda mengenai sumber daya air. Itu kepada kaum generasi muda, air merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh kita. Maka dari itu, aku titipkan kepada kalian untuk mampu mengelola sumber daya air ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, berikut ada juga tugas tambahan yang diberikan di mana kita itu harus mendatangi kawasan Gede Bage, di mana kawasan Gede Bage itu merupakan kawasan yang sering terjadi banjir gitu ya, sehingga airnya itu meluap ke sisi jalan dan juga sering menimbulkan kemacetan. Nah, seperti yang banjir Gede Bage yang baru-baru ini terjadi, menurut Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Ibu Dini Diniawati mengatakan bahwa banjir di Gede Bage itu diakibatkan intensitas hujan yang tinggi. Selain itu, adanya tumpukan sampah di kawasan Pasar Gede Bage dan juga saluran drainase yang melimpas. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari uh, website yang ada di internet. Kemudian saya ingin membuktikan apakah memang benar kawasan Gede Bage, Pasar Gede Bage itu memang jika ada intensitas hujan tinggi akan terjadi banjir. Karena di sini disebutkan katanya ada tumpukan sampah dan juga soal drainase yang melimpas. Nah, kemudian ketika saya ke sana, ternyata memang iya, banyak sekali kawasan di titik-titik tertentu, itu kan daerah pasar, dan di spot-spot tertentu itu ada air yang tergenang, meskipun itu bukan musim hujan, dan juga banyak sekali sampah-sampah yang dibuang yang ada di situ, dan itu seperti tumpukan gunung kecil gitu. Nah, mungkin di sini merupakan mini vlog saya ketika saya mendatangi ke kawasan Pasar Gede Bage. Seperti yang bisa dilihat di dalam video, eh, itu kan di kawasan Pasar Gede Bagenya, dan ternyata di dekat Pasar Gede Bage itu terdapat kolam retensi Cipamulihan. Katanya kolam retensi itu untuk mereduksi adanya banjir, namun setelah saya mendatangi kolam retensi tersebut, di dalam kolamnya itu banyak sekali sampah yang mengenangi kawasan kolam retensi, sehingga tetap saja ketika ada hujan besar, dikarenakan saluran pembuangnya itu tertutup oleh sampah, jadi ketika ada hujan besar itu, nanti air yang ada di kolam itu bisa meluap. Nah, kemudian juga di sini disuruh untuk datang
ke situs 1 dan situs 2 ITB Jatinangor. Jadi sebelumnya latar belakang adanya pembangunan situs 1 dan situs 2 di kampus ITB Jatinangor itu yang pertama untuk pemanfaatan sumber air anak Sungai Citarum. Kemudian ada konservasi desplay Sungai Citarum dan juga menerapkan konsep Green Campus. Nah, berikut merupakan salah satu mini vlog yang saya lakukan ketika saya mendatangi situs 1 dan situs 2 ITB Jatinangor. Ya, kemudian video situs 1 dan situs 2 ITB Jatinangor itu sekaligus menutup presentasi saya untuk memenuhi UTS dari mata kuliah PSDAB. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa kita harus terus menjaga kelestarian kondisi air dan juga kita harus mampu mengelola sumber daya air yang lebih optimal agar nantinya tetap bisa terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.